Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Soraya, NIM 21551110017. Kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi ujian dinamika populasi ikan semester 5 program studi manajemen sumber daya perairan. Judul penelitian yang akan saya teliti yaitu tentang dinamika populasi ikan cakalang Katsuonus pelamis di Pelabuhan Perikanan Samudra PPS Cilacap. Seperti yang kita tahu bahwa ikan cakalang merupakan jenis ikan pelagis. Dan jenis ikan ini merupakan komoditas hasil perikanan yang paling banyak didaratkan di PPS Cilacap. Menurut data statistik PPS Cilacap pada tahun 2017, produksi ikan cakalang ini mencapai 13,17% dan pada tahun 2018 mencapai 23.680 kilo per harinya. Nah, semakin banyaknya permintaan pasar ikan cakalang, maka akan semakin meningkat penangkapan secara berlebihan yang dilakukan oleh nelayan. Hal ini juga dapat kita lihat dari produksi ikan cakalang mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk dinamika populasi ikan ini, kita dapat mengetahui kondisi stok ikan ialah dengan mengkaji aspek pertumbuhan, mortalitas, dan tingkat eksploitasi pada ikan cakalang. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian ini ada 3. Yang pertama, data jumlah stok ikan. Dapat mengetahui dengan menganalisis data jumlah ikan pada setiap kurun waktu tertentu. Yang kedua, data primer. Data ini dikumpulkan dengan berupa caga atau dengan bobot ikan. Hal ini menggunakan metode simple random sampling. Dan yang ketiga, data sekunder. Hal ini kita dapat lihat dengan berupa data trip dan produksi ikan cakalang dari tahun 2010 hingga tahun 2018. Analisis data yang dilakukan di penelitian ini. Yang pertama, struktur ukuran. Struktur ukuran ikan yang tertangkap ini akan memenuhi ukuran tangkapan jika sudah masuk ke masa musim penangkapan. Kita dapat mengetahui dari hasil tangkapan ikan cakalang, yaitu berupa 1 tahapan yang dilakukan, yaitu menentukan jumlah jangkauan data. Yang kedua, menentukan jumlah kelas. Dan yang ketiga, menentukan panjang interval kelas. Dan yang keempat, kita memasukkan data ini di dalam Excel. Dan yang kedua, hubungan panjang dan bobot. Rumusnya W sama dengan A dikali L pangkat B. Hal ini juga dipengaruhi oleh pola pertumbuhan ikan, yaitu ketersediaan makanan yang melimpah serta kematangan individu. Yang ketiga, faktor kondisi. Nah, pada kondisi ini rumusnya yaitu K sama dengan UW dibagi A L pangkat B. Yang keempat, ukuran pertama kali ikan tertangkap dan pertama kali panjang ikan matanggonar. Dan yang kelima yaitu persamaan pertumbuhan. Yang terakhir, pendugaan potensi lestari atau yang kita sebut dengan MSY. Ini pada pendugaan potensi lestari ini kita dapat menghitung perhitungan dengan menggunakan CPU. Apa itu CPU? Itu cat per unit effort. Nah, bisa kita simpulkan dari keseluruhan dari penelitian ini bahwa nilai total, nilai mortalitas total alami dan juga akibat penangkapan ini sangatlah besar terhadap pendugaan stok ikan. Sehingga tingkat eksploitasi ikan cakalang yang didaratkan di
PPS ini telah melebihi nilai optimum atau telah mengalami overeksploitasi. Sekian presentasi atau penjelasan materi yang sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.